Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk juga kepadanya, serta kepadanya juga kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau, dilimpahkan pula rahmat dan keselamatan untuk keluarga beliau. Semoga terlimpah juga untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan untuk siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Duyufur Rahman, para tamu Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memuliakan para tamu Allah semuanya yang hadir di rumah Allah Al-Furqan. Syukran bikudumikum fi hadzal makan fi baitillah wa jazakumullahu khairan. Nastamir, kita akan melanjutkan terakhir sampai di apa? 157. Taib. 157 itu baru ana sampaikan sebagian dari hadisnya. Ana ulang untuk lengkapnya biar tidak kepotong. Hadis dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Rasulullah, kata Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu an,
beliau memberikan petuah nasihat kepada kami para sahabat itu dengan mau'idhah balighah, nasihatnya yang sangat menyentuh, sangat kuat. Wajilat minha al-qulub, saking menyentuhnya hati para sahabat bergetar dari mau'idhah tersebut. Wadarafat minha al-uyun, karena nasihat Rasul, petuahnya sangat menyentuh, sampai-sampai mata para sahabat pun menangis. Fakulna, maka kami sahabat kemudian menanyakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwatti, ini seolah-olah nasihatnya orang yang bakal berpisah, muwatti. Maka ada istilah haji wada. Ini Rasul seolah-olah nasihatnya orang yang akan berpisah dengan kami. Fa'ausina, maka berpesanlah kepada kami. Maka Rasul berwasiatlah kepada kami. Kenapa meninggal? Qal Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabatnya adalah usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ati, selain takwa dengerin dan taat. Dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, sekalipun yang memerintah kalian itu bukan orang ningrat, bukan orang bangsawan, bukan orang yang kaya, tetapi dia abdun habasyiyun, seorang budak dari negeri Habasah. Budak itu kalau dalam istilah Hindu dan namanya sudra, dia derajatnya yang paling rendah. Wa innahu man ya'ish minkum, kata Rasul, sesungguhnya man, barang siapa yang ya'ish, dia hidup panjang umurnya, minkum, di antara kalian, fasayara, maka kelak dia akan melihat ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak. Kalau kalian hidupnya lama, kalian akan melihat perselisihan yang banyak di tengah umat. Fa'alaikum, maka wajib atas kalian, bisunnati, memegang akan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan memegang sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk. Kata Rasul, memegang akan sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajidhi, addu, gigitlah oleh kalian, 'alaiha, atas sunnah Rasul dan para sahabatnya tadi, bin nawajidhi, dengan gigi geraham. Jadi disuruh nyokot, itu nyokot bukan ngambil, tapi suruh menggigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum, kata Rasul, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian, wa muhdatsatil umur, yaitu perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dolalah, setiap perkara baru dalam agama itu adalah dipandang sesat. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, hadza haditsun hasanun sahihun, ini adalah hadis yang
hasan dan sahih. Taib. Pada pertemuan bulan yang lalu telah Ana sampaikan sebagian dari isi hadis nomor 157, mi'ah sab'a wa khamsun, hadis 157. Sekarang akan saya bacakan fawaidnya, faedah-faedah yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis nomor 157. Al-awwal, yang pertama, yanbaghi 'alal wa'id ay yajmala wa yafsaha fil ajmal. Hendaknya 'alal wa'id, siapapun yang memberi nasihat, hendaknya untuk siapapun yang memberi nasihat itu adalah ayyajmal, memberikan nasihat yang cantik, yang bagus, kemudian menyampaikan nasihat yang rinci. Jadi hendaknya menyampaikan nasihat baik itu secara global dan memberikan nasihat yang cantik, nasihat yang bagus. Tidak boleh memberikan nasihat yang isinya mengarah kepada destruktif, kepada tidak baik, memecah belah, menakut-nakuti. Tidak boleh. Harus sesuai dengan koridornya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya di dalam Al-Quran suratnya, yaitu surat yang ke-16 An-Nahl ayatnya 125, ada kalimat begini, serulah ke jalan Tuhanmu. Gitu. Monggo Mas dibaca. Ini Pak Bahaki lagi absen ngurusi hotel. Kayak proyek-proyeknya oke sih. Iya. 125 surat 16. An-Nahl 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sekeran. Ada kata begini kan tadi di ayat 125, serulah siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, untuk mengikuti jalan Allah dengan cara yang hikmah. Polanya seperti itu, dan pengajaran yang baik. Baik. Kemudian fawaid yang kedua dari hadis ini adalah luzumu taqwallahi ta'ala, kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang pernah saya sampaikan para tamu Allah, di antaranya saja, di antaranya, karena banyak takwa pengertian itu. Satu, dialog antara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Yang satu usia tua, yang satu muda. Yang muda siapa? Ubay bin Ka'ab, orang yang pintar ngaji, orang yang hafal Quran, sahabat Rasul. Beliaunya nanya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kepada sahabat muda tadi, apa itu takwa? Pengertian yang saya sampaikan ini, kalau jenengan buka tafsir Ibnu Katsir, ada di dalam jilid yang pertama, penjelasan dari kalimat hudal lil muttaqin. Nanti ada di tafsirnya. Ubay bin Ka'ab ketika ditanya tidak langsung menjawab, bahkan balik bertanya, apakah Tuhan pernah berjalan di jalan yang ada durinya? Gitu. Kemudian Umar mengatakan, bala, tentu. Kemudian
Ubay bin Ka'ab nanya lagi, fama amilta, apa yang Tuan lakukan gitu. Maka kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjawab, syammartu wajtahattu, saya hati-hati, saya sungguh-sungguh biar kaki saya enggak terkena duri yang ada di jalan itu. Gitu, itu takwa. Jadi hidup orang yang kalau hati-hati itu takwa, enggak ceroboh. Kemudian maaf, saya tidak mengaitkan. Saya hanya ingat kata-kata Buya Hamka begini, apa yang kau pilih apa yang engkau ketika memilih seorang pemimpin itu kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Gitu. Makanya beliau mengatakan gini, ini memutus dari inilah. Beliau mengatakan gini, pilihlah yang benar sekalipun tidak menang. Karena pilihan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Gitu. Lah semua mengatakan pilihanku benar. Wis, sing penting akur. Kemudian wahiyya wasiatullah ta'ala li awwalin wal akhirin. Wasiat takwa itu adalah untuk orang yang datang awal maupun yang terakhir. Wasiat untuk takwa itu adalah mulai dari awal sampai akhir. Dari siapa? Dari mulai Nuh alaihi salam sampai Rasulullah salam, wasiatnya sama secara umum. Karena perintahnya secara global sama. Apa itu? Supaya beribadah ke Allah, jangan menyekutukan Allah. Perintahnya secara mendasar itu. Baik dari mulai awal Nuh sampai Rasulullah SAW. Karena Rasul pertama itu adalah Nuh alaihi salam. Kesyirikan awal juga di eranya Nuh sampai Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Jadi melaksanakan itu adalah ketakwaan. Saya ingin memberikan contoh aja di ayat, ya. Sebelum Nuh tidak ada kesyirikan, gitu. Adanya di awal, adanya di periodenya Nuh alaihi salam. Mas buka, jangan ngantuk, nggak boleh ngantuk Mas sampean. Ya. Iya, nggak boleh. Aku nggak ngantuk Mas, bener. Tadi ditanya sama siapa? Jenengan Pak Soal lali aku. Pak Soal? Pak Ermas. Tadi nanya saya, berangkat dari Kerawang jam berapa? Jam 3 gitu. Karena saya punya MBZ, makanya saya muter enak. Kenceng. Ya Mas, ya. Suratnya 71, ayatnya 23. Ini ayat ini berbicara tentang kesyirikan di eranya Nabi Nuh. Sementara takwa adalah tadi melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Terus dibaca. Surat Nuh ayat 23. Iya. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'ud, dan Nasr. Catatan kaki di bawah dibaca. Untuk catatan kakinya yang dimaksud dengan Wad, Suwa, Yagus, Ya'ud, dan Nasr adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh yang semula nama-nama orang saleh. Subhan. Taqwa wahiyya imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Di dalam kitab ini jelaskan takwa itu melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Pengertian seperti ini pernah Bapak Ibu dengar para tamu Allah. Ini adalah pengertian disampaikan oleh seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kalau nanti kita buka tafsir Ibnu Katsir lagi di surat yang ketiga ayat 102, ujungnya ada ayatnya begini, yang tadi saya baca mukadimahnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul yang lahir tahun 594 Masehi, meninggal tahun 650 Masehi,
Ibnu Mas'ud mengatakan takwa itu diimplementasikan 3. Allah ditaati bukan didurhakai, Allah selalu diingat bukan dilupakan, dan yang ketiga Allah disyukuri bukan dikufuri. Baik. Selanjutnya para tamu Allah, fawaid yang ketiga, luzumu ta'atil umara, kewajiban untuk mentaati penguasa. Gitu. Tapi masih koma, nanti dulu. Luzumu ta'atil umara, kewajiban, keharusan mentaati para penguasa, madamu, selama mereka ya'muruna, mereka memerintahkan, bita'atillah, ketaatan kepada Allah. Ma'a adamil iltifati la ashkalihim, tanpa melihat rupanya, wa alwanihim, tanpa melihat warna kulitnya. Kan tadi hadisnya gitu. Sekalipun yang perintah kamu itu orang dari, maaf, seorang budak dari negeri Nigeria, Ethiopia, Habasyah itu, warna kulitnya pasti ireng tunteng itu, aswadu jidan. Kata orang Sunda naon, hidung patuk apa, hidung pisan, kalau nggak salah gitu ya. Nah itu Pak Wepen tahu tuh, hidung pisan. Lah ya, sekalipun yang memerintahkan orangnya warna kulitnya tidak terang, nggak ganteng, maka Imam An-Nawawi mengatakan ma'a adamil tifati ila ashkalihim wa alwanihim, tanpa harus melihat kepada akan rupa dan warna kulit. Kalau mengajak kepada ketaatan, ikuti, gitu. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Jangan melihat jangan lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, gitu. Objektif aja. Baik. Selanjutnya fawaid yang keempat, ini tidak bisa kita pungkiri. Kalau kitabnya nanti, kalau yang bisa download kitabnya, namanya kitab, yaitu yang dikarang oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Kitab itu namanya Talbis Iblis. Apa namanya? Talbis Iblis. Nanti akan ketemu di situ 72 sempalan Islam yang dipandang sesat. Nanti bisa ketemu tuh, namanya kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Fawaid yang keempat adalah ikhbarur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, informasi dari Rasulullah SAW biikhtilafi ummatih wa tafriqan ila furukin kathiratin, bahwa informasi dari Rasul lewat hadis tadi bahwa umat ini akan terpecah menjadi yang sangat banyak sekali pecahannya. Lah, di mana kita temukan biar tidak ngarang? Tadi saya bilang ada di dalam kitab Talbis Iblis karya dari Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Saya berikan globalnya saja, Bapak Ibu para tamu Allah. Globalnya adalah ada 6 sekte dalam Islam. 6, setiap satunya itu pecah menjadi 12. Ada berapa? 12. Satunya pecah menjadi 12. Termasuk diantaranya Rafidhah yang dari Syiah itu nanti akan macam-macam. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, macam-macam. Dari 6 itu nanti setiap satunya pecah menjadi 12 gitu. Dan nanti bisa kita lihat tuh di dalam kitab Talbis Iblis ya. Selanjutnya adalah fawaid yang kelima,
at-tahdhiru minal ibtida'i fi dinillah. Waspadalah, mewaspadai akan perkara baru dalam agama. Kenapa? Li'annahu kulluhu dilalun, semuanya dipandang sesat, wasyarrun, dan buruk, yajlibu kullu fasadin wa dharrin 'alal ummah, semuanya mendatangkan kerusakan, bahaya atas umat. Baik. Kemudian yajlibu kulla fasadin wa dharrin 'alal ummah. Baik. Kemudian adalah an-najatu fi waqtil gharibah. Fawaid yang keenam, an-najatu fi waqtil gharibah. Orang yang selamat itu ketika dia terasing dengan keumuman. Anak ulang, orang yang selamat atau keselamatan ketika dia terasing pada keumuman. Arti umum di situ adalah buruk. Maka di dalam kitab yang lain, hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW sampaikan, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Apa kata beliau? Rasul, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing, bukan orang yang datang dari luar negeri, bukan. Beruntunglah orang-orang yang asing. Kila, ditanyakan, man ya Rasulullah, siapa orang yang asing itu Rasul? Rasul menyampaikan, unasun solihun, manusia-manusia yang soleh, fi unasi su'in kathirin, dia hidup di tengah masyarakat yang secara umum belum soleh. Saya ulang, unasun solihuna fi unasi su'in kathirin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang menetapi agama dengan baik, dia hidup di tengah masyarakat yang secara umum buruk, belum baik. Man yaksihim, orang-orang yang mentaat, orang-orang yang mendurhakai mereka, orang-orang yang tidak senang dengan mereka, aktsaru, lebih banyak, mimman yuti'uhum, lebih banyak daripada yang mentaati ikut mereka. Gitu. Ya, inilah akhir zaman. Jadi orang-orang yang seleneh-seleneh ya pasti banyak. Saya ambilkan contoh yang simpel aja deh, yang secara umum pasti setuju. Contoh secara umum setuju. Di mata keumuman, makan dengan berdiri itu lumrah. Secara umum gitu, makan nyisa itu lumrah. Secara umum. Dulu saya makan itu, jangankan orang lain, putri saya itu loh, itu bahasa Sundanya geleh. Nah, tanya Pak Papen, naon Pak artosna geleh? Apa geleh? Wih, masa nggak ada yang tahu? Masa harus nanya Abi Sodik? Cici. Dulu kalau saya makan di restoran Padang, nah ini Padang nih, saya pakainya kan tidak sendok, pakai tangan. Habis makan saya jilati. Kata putri saya, bi geleh. Saya nanya, Mbak, arti geleh apa Mbak? Jijik gitu. Kan orang-orang udah begitu, bi. Habis makan langsung cuci tangan. Iku wae putrinya ustadz, apalagi yang bukan putrinya ustadz, ngono. Sekarang lambat laun, orang habis makan tangan dijilati, sudah tidak aneh lagi. Sekarang orang makan, maaf, nyisa itu sudah isin rasanya, bagi yang isin, bagi yang malu. Tapi hal-hal seperti itu di mata, coba jenengan masuk di acara pesta pernikahan, akan menemukan
Itu sampai jadi pesanan itu, Pak, nanti sisa makanannya buat kami ya, karena buat makan umpan ikan gitu. Jadi banyak hal-hal yang berselisih dengan agama yang masih dipandang umum oleh masyarakat gitu. Taib. Selanjutnya adalah, jadi kalau ada ulang, an-najatu fi waqtil gharibah. Selamat itu ketika dia sanggup menjadi orang yang terasing. Fi zamnil ikhtilaf, di masa banyaknya perselisihan yang ada. Apa itu? Biltizami kitabillah wa sunnati rasulih, yaitu tetap memegang teguh akan Al-Quran dan sunnah Rasul, bifahmi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ajma'in. Taib. Kita masuk di hadis nomor 158. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliaunya mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah SAW beliaunya bersabda, kullu ummati, ini berbahagialah loh, kullu ummati, semua umatku, kata Rasul, yadkhulunal jannata, semuanya bakal masuk surga. Bentuknya present continuous, yadkhuluna, seluruh umatku bakal masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang aba. Aba itu artinya enggan, tidak mau. Kila, Rasul ditanya, waman ya'ba ya Rasulullah, orang yang tidak mau itu siapa Rasul? Yang enggan itu siapa Rasul? Rasul menjawab, qal man ata'ani dakhalal jannata, siapa yang mentaatiku berarti dia masuk surga. Waman asani faqad aba, siapa yang mendurhakaiku berarti dia dipandang enggan. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Ana tunjukkan kata mentaati beliau. Ana tunjukkan tadi hadisnya kata mendurhakai beliau. Ana tunjukkan dulu sebelum ayat. Cinta melahirkan ketaatan. Setuju? Sebentar, kan ini lagi dibangkitkan emosinya lagi. Cinta itu melahirkan ketaatan, benar? Oke. Kalau benar berarti yang disampaikan ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz As-Said Fathun Nada di kitabnya Al-Adabul Islamiyah Al-Murattabah Al-Khurufil Hijaiyah, kitab adab yang disusun berdasarkan urutan abjad. Syekh Abdul Aziz itu bilang begini, bahwa lau kana hubbuka shadiqan la ata'tah, kata beliaunya begitu, lau seandainya, karena dia adalah hubbuka, cintamu, shadiqan, jujur, ada nama Pak Sodik ini di belakang, andaikan cintamu jujur, la ata'tah, kamu pasti mentaati dia. Jadi cinta yang tidak hipokrit, cinta yang jujur melahirkan ketaatan. Ketaatan siapa? Ketaatan kepada yang dicintai. Ketaatan kepada Rasul adalah memplagiat. Ketaatan kepada Rasul adalah memplagiat. Kalau memplagiat, Bapak Ibu para tamu Allah, karena itu masih berlaku waktu zaman SD saya gambar, bawahnya itu gambaran, atasnya ada kertas transparan, kemudian ditaruh di atas, apa namanya? Jiplak. Lah gitulah
Cinta itu menjiplak, cinta itu memplagiat. Orangnya namanya plagiator. Begitulah, supaya apa? Supaya tidak selisih, supaya sama. Makanya di dalam Al-Quran Allah menggunakan pakai standar, ada SOP-nya, ada parameter, ada tolok ukur. Suratnya 4, ayatnya 80. Monggo Mas dibaca. Surat An-Nisa ayat 80. J. Barang siapa mentaati Rasul, yaitu Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Iya, inilah ayat yang menjadi standar, parameternya. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul dalam kurung Muhammad SAW, maka dipandang telah mentaati Allah. Kaitan dengan cinta tadi, cinta yang jujur adalah mentaati. Cinta yang jujur tidak akan menyelisihi. Gitu. Kemudian di surat 4 lagi Mas, ayatnya 65. Monggo. Sambil nunggu, tadi di hadisnya, siapa yang dikatakan apa? Siapa yang enggan, kata Rasul, orang yang mentaatiku masuk surga, orang yang mendurhakaiku berarti dia enggan untuk masuk surga. Yuk surat 4 ayat 65, monggo dibaca. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Terus, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. iya. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Sekarang ada kata begini, maka demi Tuhanmu. Kata demi Tuhanmu itu apa toh bentuknya? Sumpah. Apa? Sumpah. Di dalam Al-Quran tidak sedikit Allah bersumpah. Tetapi secara umum sumpahnya Allah itu dengan ayatnya ataupun dengan makhluknya, yang kita tidak boleh. Kita harus bersumpahnya dengan Allah. Contoh, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu sumpah demi Quran lengono yang penuh hikmah. Jadi Allah bersumpah dengan Al-Quran, kadangkala dengan makhluknya, waktu umpamanya, wal asri umpamanya dengan benda makhluknya, wasyamsi. Tetapi ini tidak, Allah bersumpah dengan diri Allah Ta'ala sendiri. Di dalam Quran itu ada 2 kali pengulangan. Salah satunya ini surat 4 ayat 65 dan surat 51 ayat 22 dan 23. Udah nggak ada lagi. Lainnya Allah bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan ayatnya. Ini ndak, Allah bersumpah dengan diri Allah. Kemudian di ayat 65 tadi Allah bilang begini, Muhammad, mereka itu tidak beriman sampai atau hingga satu, mereka menjadikan engkau hakim. Hakim itu pemutus perkara. Hakimnya bukan ketua MK, hakimnya bukan yang nyidang Pak Sambu yang bisa merubah macam-macam. Hakimnya Rasul. Kalau hakimnya Rasul memutuskan perkara, tugas kita menerima keputusan sang hakim, sekalipun keputusan sang hakim tidak umum di mata umum.
Pasti tidak umum, bener wis. Sambilkan contoh yang simple, yang terkadang ini terjadi di rumah tangga kita. Rasulullah SAW itu menyampaikan petuah kepada putranya Ummu Salamah, anak kecil. Ketika makan, Rasul bilang begini, qul biyaminik. Awalnya samillaha, qul biyaminik wa qul mimma yalik. Nah, anak kecil kok, samillah, sebutlah asma Allah kalau makan atau minum. Dua, wakul biyaminik, nak makan minum dengan tangan kananmu. Yang ketiga, jadi sebentar sebelumnya masuk tiga, saya pernah ngajak orang untuk nyupiri saya, namanya juga anak umum, sampai di satu masjid buka bersama nih ceritanya. Lah siang orang saya ajak tadi minumnya pakai begini. Itu langsung di kakinya langsung gini gitu. Kalau Pak pengurusnya suruh merubah pakai tangan kanan, sementara minum pakai tangan kiri. Itu di rumah tangga manapun, termasuk rumah tangga orang Islam, itu tidak aneh, bener wis, enggak aneh. Alasannya tangan kanan kotor. Jadi makan di warung Padang, itu tak sebut terus tuh, itu makan di warung Padang karena tangan kanan kotor, minumnya pakai tangan kiri. Kenapa alasannya? Kotor Ustaz, gitu. Lah bekas mulutmu mah nggak kotor, gitu. Lebih kotoran cendok daripada tanganmu. Tanganmu tuh paling masuk ke mulutmu, paling masuknya ke mulut istrimu kalau mau, itu kalau mau lu ya, kalau mau, atau masuk ke mulutnya anak-anak. Sendokmu masuk jauh sak Pulau Sirih, wong sak Bekasi, coba, ya nak nyucinya bersih ya, kalau enggak, wah ini mesti steril, enggak mungkin. Oh, ngono dong. Jadi ngajari suruh jajan nih kalau sampean, gitu. Dua tangan. Wong ngono kan, itu ngeles namanya. Wong suka ada yang pakai tangan kiri kok. Tadi saya ulang, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Yang ketiga, nasihat Rasul kepada putranya Ummu Salamah, wakul mimma yalika, makanlah yang terdekat darimu. Jadi enggak elok, bukan adab yang baik kalau makan tangannya yang keranggeh begini. Jadi kelek ini boningkan makanan kabeh. Loh, itu ajaran Islam loh, itu ajaran Islam. Anak yang terdidik akan bilang gini, ya, minta tolong dong lauknya ayam yang di situ. Jadi anaknya nggak ngeranggeh. Kenapa? Bulu keteknya nggak jatuh di sayur. Loh, itu Islam yang ngajari. Loh, Islam punya hal itu. Siapa lagi kalau bukan Islam? Coba. Jadi makanya tadi adalah patuhi keputusan hakim. Yang kedua, orang yang beriman hatinya, itu masih surat 4 ayat nomor 5. Orang yang berhakim dadanya tidak sempit apa yang sudah diputuskan oleh sang hakim. Yang terakhir, ketika menerima dengan sepenuh hati. Udah simpel kok dalam beragama, ikutin dia aja. Udah, kalau tuh pun ada perbedaan, disikapi dengan hati yang lapang. Tapi tugas kita menselaraskan diri kita dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, gitu. Jadi tanpa harus bakar-bakaran rumah, tanpa harus bakar-bakaran masjid, tanpa harus tidak tegur sapa dan lain sebagainya. Taib sudah diintit-intit, jadi sekarang dibuka dengan tanya jawab. Falitafadhal mashkura. Yuk silakan.